Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk-duduk untuk berthalabul ilmi di siang hari ini. Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang kisah orang yang pertama kali mencatat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang sangat agung sekali dalam Islam, sehingga saking agungnya bacaan basmalah itu, setiap kita membaca Al-Quranul Karim, kita dituntut dan juga dianjurkan untuk memulakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali saat membaca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Karena ada yang mengatakan bahawa surah At-Taubah atau Al-Bara'ah itu bagian daripada surah Al-Anfal. Tentu karena kandungan yang sangat agung dalam basmalah ini, terutama ada dua perkara yang terkandung dalam basmalah itu, kenapa kita disuruh untuk membaca basmalah bukan hanya ketika membaca Al-Quran, tapi dalam setiap perbuatan dan ucapan kita. Karena dalam basmalah itu terkandung pertama al-isti'anah, permintaan pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan yang kedua talabul barakah. Dengan basmalah itu kita mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu seperti seseorang masuk ke dalam kamar mandi, yang kita tahu bahwa kamar mandi itu penuh dengan syaitan. Apabila seseorang kemudian masuk ke kamar mandi dan mengucapkan Bismillah, kemudian dia berlindung dari syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan, maka kata Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Yang menghalangi pandangan jin dan aurat bani Adam ketika seseorang masuk ke kamar mandi itu adalah ucapan bismillah. Jadi orang yang mengucapkan bismillah kemudian dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, maka sekalipun seseorang telanjang bulat dan nampak aurat besarnya, maka jin tidak sanggup melihatnya. Tetapi kalau seandainya seorang tidak membaca basmalah dan tidak ta'awudz ketika masuk kamar mandi, maka mereka akan memandang aurat kita. Termasuk juga ketika seseorang makan dan minum. Orang yang tidak baca basmalah, maka syaitan ikut makan dan minum bersama kita. Termasuk juga halal dan tidaknya sembelihan itu juga ditentukan dengan ucapan bismillah. Kemudian juga apabila seseorang melakukan sesuatu dari perkara-perkara mubah, apabila dia membaca basmalah, maka perkara-perkara itu akan bernilai berkah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keutamaan kalimat bismillah. Yang ingin saya jelaskan adalah sejarah siapa yang pertama kali
mencatat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Awail yang dikarang oleh Ibnu Abi Asim Asy-Syaibani dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan awal man kataba bismillahirrahmanirrahim Sulaiman alaihi salam. Orang yang pertama kali mencatat bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya nanti saya akan ceritakan. Wa fi akhbari Makkah lil Azraqi, dan dalam kitab Akhbar Makkah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Azraqi, wa awwalu man kata bismillahirrahmanirrahim fi sadril kitab min ahli Makkah Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan orang yang mencatat bismillahirrahmanirrahim di dalam sebuah buku dari penduduk Mekah adalah seorang sahabat yang namanya Khalid ibn Sa'id ibn As radhiyallahu anhu. Siapakah Khalid ini? Nanti saya akan ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada dua manusia yang pertama kali mencatat bismillah. Dari kalangan para nabi adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan selain para nabi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalid ibn Sa'id ibn As radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah keduanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatur tentaranya, mengatur pasukannya, dan pasukan Sulaiman itu dari berbagai macam kalangan, bukan hanya manusia, jin, tetapi juga dari kalangan hewan dan juga burung-burung. Lah tiba-tiba kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kehilangan burung hudhud. Dia tidak berbaris dalam pasukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, wa tafaqqadat tayra faqala mali la aral hudhud am kana minal ghaibin. Dan ketika Sulaiman memeriksa burung-burung itu, maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? Maka Sulaiman murka dan mengatakan, lahu adzibannahu adzaban syadida au la adzbahanna au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, atau mungkin kusembelih dia kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Lihat bagaimana tawadhu'nya Sulaiman. Kalau memang hudhud datang dan membawa alasan yang jelas, maka dia akan maafkan. Tapi kalau tidak, maka dengan ketegasannya Sulaiman, dia akan menghukum dengan hukuman yang berat, atau boleh jadi membunuhnya dengan cara menyembelihnya. Tiba-tiba kemudian hudhud pun datang. Kemudian dia pun berbincang-bincang dengan kawanannya dan mengatakan bahwa Nabi Allah Sulaiman mencari dirimu, dan dia akan menghukum kamu atau menyembelih kamu kalau engkau tidak punya alasan. Kata hudhud, tenang saja, aku punya alasannya. Maka hudhud pun kemudian datang menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman penyebab gaibnya ataupun ketidakhadirannya dalam barisan pasukan itu, maka hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Wahai Tuan Sulaiman, sesungguhnya ketidakhadiranku karena aku baru saja terbang ke sebuah negeri. Maksudnya negeri di sini artinya Yaman. Bayangkan hudhud terbang dari Palestina menuju Yaman, itu bukan jarak yang dekat, tapi jarak yang jauh. Artinya hudhud ini punya keistimewaan, punya kekuatan yang bisa terbang sejauh itu. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku dapati ada seorang perempuan
yang menjadi raja, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang sangat besar. Tetapi kata Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Akan tetapi kata Hudhud, kudapati dia raja tersebut dan juga kaumnya, sayangnya mereka menyembah matahari bukan menyembah Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk karenanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah dia menjelaskan banyak alasan dan menceritakan tentang apa yang disaksikannya dari istana seorang ratu yang bernama Balqis, Sulaiman tidak langsung percaya begitu saja. Bisa saja Hudhud ini berdusta. Makanya Sulaiman mengatakan, sanangdur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kami lihat kamu ini benar bercerita seperti itu ataukah engkau berdusta. Kalau begitu aku akan menulis surat. Kau berikan surat ini kepada ratu itu. Idhab bi kitabi hada, pergilah dengan membawa suratku ini, fa'alqihi ilaihim, jatuhkan kepada mereka, thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Kemudian pulanglah, kau perhatikan kira-kira apa balasan mereka. Akhirnya kemudian Hudhud pun membawa surat daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kemudian dibawanya ke kerajaan Balqis di Yaman, kemudian dijatuhkan, dan surat itu diterima oleh sang ratu Balqis tadi. Ketika membaca surat itu, maka sang ratu Balqis membuka suratnya. Kemudian dia setelah membaca isi surat itu, dia pun mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Kemudian dia bicara kepada para pembesarnya, qalat ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sungguh telah sampai kepadaku sebuah surat, sepucuk surat yang sangat mulia sekali. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari sini sejarah bismillah dimulai, di mana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis sepucuk surat kepada Ratu Balqis, dan dialah yang pertama kali meletakkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana perkataan Balqis sendiri, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepucuk surat itu datang dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang menyerahkan diri. Tentu kalimat ini membuat Ratu Balqis penasaran, apa maksudnya? Kenapa tiba-tiba surat itu isinya pengancaman terhadap dirinya? Makanya kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para pembesarnya dan mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku ini. Tapi para pembesar ini mereka sombong. Mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaika fangduri madza ta'murin. Kami memiliki kekuatan wahai raja, wahai ratu, dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau memang Sulaiman mengajak berperang, kita perang. Tetapi keputusan berada di tangan wahai sang ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau putuskan. Lah, Ratu Balqis ini orang yang berakal. Dia tahu akibat peperangan itu apa, sehingga dia mengatakan, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillah kadzalika yaf'alun.
Kita tahu bahwa sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri, menjajah sebuah negeri, tentu mereka akan membinasakan semua yang ada di negeri itu, bahkan menjadikan penduduk yang tadinya mulia menjadi hina. Dan demikianlah apa yang mereka akan perbuat kepada kita. Sudah gini saja, kita berikan hadiah kepada Sulaiman ini. Kalau memang seorang raja pasti akan menerima, tapi kalau seorang nabi tidak mungkin dia terima hadiah ini, karena bukan itu tujuannya. Makanya dia mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan coba kirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kepada kita setelah kembalinya utusan itu. Maka ketika sampai saja hadiah itu kepada Sulaiman, Sulaiman marah dan mengatakan, atumiddunani bimalin. Kata Sulaiman, apakah kamu akan memberikan harta kepadaku? Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Yang Allah berikan kepadaku jauh lebih hebat dibandingkan yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la kibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adhillata wa hum saghir. Kembalikan hadiah ini kepada mereka. Kami akan datang kepada mereka dengan tentara yang sangat besar, dan kami akan usir mereka dari negeri Sabah secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang dihinakan. Sulaiman marah. Artinya Sulaiman tidak mau hadiah itu. Yang dikehendaki Sulaiman adalah tauhid, keislaman mereka, agar mereka tidak menyembah berhala lagi. Intinya cerita ini panjang dan ini bukan mahal tempat kita cerita tentang kisah Sulaiman. Yang jelas bahwa di antara orang yang menulis pertama kali Bismillahirrahmanirrahim adalah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, awal man kataba Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama kali mencatat Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisyaratkan tentang kisah sepucuk surat Sulaiman kepada Ratu Balqis, dan mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ratu Balqis, wahai para pembesar, telah sampai kepadaku sepucuk surat yang mulia, isinya dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dari sini menunjukkan orang yang pertama kali mencatat Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan ini dari kalangan para nabi. Adapun yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam Akhbar Makkah lil Azraqi, awal man kataba Bismillahirrahmanirrahim fi sadril kitab min ahli Makkah Khalid ibn Sa'id ibn As radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali mencatat Bismillahirrahmanirrahim di permulaan kitab adalah penduduk Mekah dari kalangan sahabat Rasul yang bernama Khalid ibn Sa'id ibn As radhiyallahu anhu. Siapa Khalid ibn Sa'id ibn As ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Khalid ibn Sa'id ibn As nasabnya adalah Khalid ibn Sa'id ibn As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdil Manaf. Ketemu nasabnya dengan Nabi SAW di Abdil Manaf. Adapun keislamannya, jadi Khalid ini termasuk orang yang kelima yang masuk Islam. Ada yang mengatakan keenam yang masuk Islam setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sebelumnya ada Khadijah, ada Ali, ada Zaid ibn Harithah, ada Abu Bakar, kemudian baru Khalid ibn Sa'id. Ada yang mengatakan orang keenam. Artinya dia termasuk as-sabiqunal awwal, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Adapun sebab keislamannya, jadi Khalid ini sebenarnya dia anak daripada pemimpin kabilah. Artinya bukan orang biasa, orang besar. Ayahnya itu seorang pemimpin besar kabilahnya. Jadi Khalid suatu ketika bermimpi. Dalam mimpinya dia berada di ujung neraka.
dan dia melihat neraka itu sungguh luas sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah luasnya neraka. Itu yang dilihat dalam mimpinya Khalid ibn Sa'id ini. Tiba-tiba kemudian dari belakang ayahnya mendorong dia ke neraka dan hampir terjatuh. Tiba-tiba dia melihat Nabi SAW mengambil sebuah benda, mungkin semacam tali atau kain, kemudian dilempar. Maka disambarlah kemudian oleh Sa'id ini, oleh Khalid ibn Sa'id, sehingga dia selamat daripada neraka itu. Jadi bapaknya yang mendorong, ketika dia hampir terjatuh, Rasul melempar sebuah benda, kemudian diambilnya, kemudian ditariknya, dan dia pun selamat dari masuk neraka. Itu dalam mimpinya. Kemudian dia terbangun. Setelah dia terbangun, dia menganggap ini bukan mimpi biasa. Maka dia mengatakan, innahu laru ya haqqun. Ini mimpi ini ajaib. Ini mimpi yang benar. Dari situ dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar itu temannya, teman semasa jahiliyah atau teman semasa ketika berniaga dari Mekah ke Syam. Kemudian diceritakan mimpinya kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, fa innaka satattabi'uhu fil Islam. Sungguh mimpi itu mengisyaratkan bahwa engkau akan mengikuti maksudnya Nabi SAW dalam agama Islam. Akhirnya kemudian Abu Bakar mentakwilkan mimpi tersebut, yang intinya bahwa Abu Bakar berikan semangat kepada Khalid ini untuk masuk Islam. Maka Abu Bakar pun kemudian, yang memang sudah masuk Islam, mendatangi Nabi SAW bersama Khalid. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW, dan dia pun bertanya, ya Muhammad, ila man tad'u. Wahai Muhammad, kata Khalid, sebenarnya apa yang kau dakwahkan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ad'u ilallahi wahda la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa takhla ma anta alaihi min ibadati hajarin la yasma wa la yubsir wa la yadur wa la yanfa wa la yadri man abadahu mimma lam ya'buduhu. Kata Nabi SAW, aku menyeru manusia ke jalan Allah, semata-mata mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, dan Muhammadlah hamba dan rasulnya, dan memerintahkan kamu untuk mencabut dari peribadatan terhadap bebatuan yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendatangkan madarat, tidak mendatangkan manfaat, dan tidak mengetahui orang yang menyembahnya. Kemudian Khalid mengatakan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka dia pun tiba-tiba mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada Khalid untuk menyembunyikan keislamannya dari manusia. Maka Khalid pun kemudian menyembunyikan keislamannya dan menjauh dari bapaknya, karena bapaknya sangat marah sekali ketika tahu bahwa Khalid ini masuk ke agama Nabi SAW, sementara bapaknya adalah pembesar kaum. Maka bapaknya pun mencaci maki anaknya Khalid ini, bahkan menyiksanya dengan tongkat sampai kepalanya dipukul, bahkan pecah kepalanya. Dan dia marah dan mengatakan, ittaba'ta Muhammadan wa anta tara khilafahu qaumahu. Kau mengikuti Muhammad dan kau tahu bahwa semua kaum kita ini menyelisih dia. Kemudian kau tahu bahwa bagaimana Muhammad itu mencela Tuhan-Tuhan kita, mencela bapak-bapak kita, dan begitu seterusnya. Pokoknya marah sekali, sampai akhirnya Khalid pun keluar dari rumah dan bersembunyi sampai ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, barulah dia muncul bersama keluarganya, kemudian hijrah ke Habasyah. Dan Khalid ibn Sa'id ini meninggal di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan bersama Nabi SAW dia pun banyak mengikuti peperangan, di antaranya Fathu Mekah, perang Hunain, perang Tabuk. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus ke Yaman, dan begitu seterusnya. Dan banyak kisah tentang Khalid ibn Sa'id ini. Intinya bahwa dia adalah seorang sahabat Rasul yang pertama kali mencatat bismillah di Mekah. Tidak ada satupun yang menulis bismillah kecuali dia. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang mencatat bismillah dari kalangan para nabi adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhum.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah sejarah kapan orang yang mencatat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi bahwa bismillah ini kalimat yang penuh berkah. Jangan sampai kita meninggalkannya, baik antum ketika mencatat, menulis, berbicara, bekerja, jangan lupa bismillah. Termasuk juga di zaman wabah seperti ini, ketika anda keluar dari rumah kemudian ke kantor, keluar dari rumah kemudian anda bekerja, kalau anda baca basmalah, kita tahu bahwa wabah ini, COVID-19 ini, kita tidak tahu siapa yang akan kena. Karena tidak memilah dan memilih, baik anda orang kaya, orang susah, pejabat, rakyat, semua kena. Tapi yakinlah ketika anda keluar dari rumah membaca basmalah, karena ba dalam bismillah itu isti'anatan lillah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal supaya kita selamat ketika keluar dan selamat ketika kembali. Dan itu tidak lain karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Karena bagaimanapun setiap pekerjaan itu ada risiko. Risiko kecelakaan, risiko permasalahan, termasuk juga tersebarnya wabah, risiko di zaman sekarang. Maka dengan kita membaca basmalah ketika keluar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari setiap bala dan wabah ini. Yang kedua, ada berkah di dalamnya. Sebab orang kalau bicara, sebelum bicara kemudian dia baca basmalah, maka berkah ucapannya itu. Kalau anda bekerja kemudian mendapatkan hasil yang sedikit, yang biasanya dapat hasil banyak, boleh jadi yang sedikit ini lebih berkah dibandingkan hasil yang banyak. Artinya banyak keistimewaan basmalah itu. Oleh karena itulah maka jangan tinggalkan membaca basmalah dalam setiap apapun, karena di dalam basmalah itu ada isti'anatan lillahi wa talaban li barakatillahi azza wa jal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.